apa yang tersirat itu belum tentu apa yang tersurat. Oke. Ya kan? Satu poin. Dan kedua, kadang-kadang kan ya kita bicara ada asap, ya pasti ada api. Iya. Ya kan? Dan kalau kita lihat kan lembaga peradilan itu kan juga nggak bisa sembarangan main tangkap, main penjarain orang, Iya. apalagi zaman begini. Iya. Bicaranya tidak sesuai dengan realita, pandai berbicara saja. Penangkapan tanpa ada bukti-bukti yang kuat pun sering terjadi di masyarakat, terutama di luar ibu kota. Di dalam ibu kota pun masih berani terjadi penangkapan-penangkapan, surat penangkapan tanpa ada bukti-bukti yang kuat. Saya memiliki buktinya sampai sekarang dalam kasus-kasus seperti itu. Bukan lagi Ketua MK, tapi jadi Menko Polhukam. Iya, iya. Namanya Profesor Dr. Mahfud MD. Iya. Masih hidup orangnya. Iya. Tapi putusan dia ini tidak dihormati oleh Menteri Kehutanan. Kehutanan. Hanya demi naga ini. Iya, iya. Gitu loh. Jadi saya menerjemahkannya begini. Ketika naga kalah, maka muncul pemerintah. Berarti pemerintah adalah naga, naga adalah pemerintah. Bahkan naga ini memang sudah mengirim salah satu duta besar atas nama negara ke Korea Selatan. Humasnya. Oke. Jadi diadili untuk perkara yang sama. Iya. Itu yang bilang kira-kira kesimpulannya diadili perkara yang sama. Semoga Komisi Yudisial juga mendengar ini. Kalau benar, perlu dipelajari berkas ini. Komisi Yudisial, ini keadilan loh. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu aneh, bahwa itu tidak benar, tetapi ini anaknya yang bilang seperti itu, dan papanya waktu juga wawancara di sini dia mengatakan juga seperti itu. Sebenarnya ya kliennya law firmnya Alvin, Iya. dan juga ya anak buahnya Alvin juga sebenarnya. Oh, dia sekaligus anak buahnya Iya. dalam hal asuransi ini. Ya, Emang ceritanya gimana sih dulu? Dia kerugian 6 juta tuh jadi? sebenarnya gini, kita kan kalau kita cuma perkecil mungkin klaim dia itu sakit misalnya cuma sekian hari, Iya. kali manfaat misalnya 1 juta Iya. ya 6 hari 6 juta di Iya. satu perusahaan. Iya. Tapi kan itu kan bukan satu perusahaan, Mas. Iya. Itu kan dari banyak perusahaan Perusahaan. dikumpulin. Mungkin yang disorot ini, jadi yang perusahaan Perusahaan. dikumpulin. Mungkin yang disorot ini, jadi yang dianggap itu ya cuma klaim 6 juta. Oh, 6 juta ini dari satu Iya. perusahaan. Iya, satu perusahaan itu Karena dia mungkin. ngelapor. Iya, perusahaan itu Karena dia mungkin. ngelapor. Iya. Oke. Karena kebanyakan perusahaan juga nggak mau ribut-ribut. Dia cuma perketat sistem investigasi, dia saring di sana. Jadi dianggap yang sudah bocor ya sudah gitu. Kenapa pas bicara ini? Justru ini, karena di satu sisi juga saya ngelihat secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Bang Alvin Lim. Malah saya juga sebenarnya cukup mengagumi beliau lah. Iya. Ya kan, perjuangan dia, ya kan, dari bawah sampai atas Ya dengan vokalnya. dengan ya, vokalnya dan yang sebagainya. berani melawan ketidakadilan ya. Itu sebenarnya saya cukup kagum di Iya. situ. Coba kan kadang-kadang saya ngelihat kebenaran itu kan tetap harus dinyatakan. Tetap harus ada orang yang tampil berani menyatakan bahwa ini benar, bahwa ini salah. Modusnya ini memanfaatkan kesalahan administrasi. Iya. Ya, jadi ada satu contoh kasus yang saya bawa juga. Ini ada seseorang yang dibuat KTP baru. Oh, seseorang dibuat KTP baru. Ya, dibuat KTP baru. Dia hilang KTP-nya apa ganti Enggak. identitas nih? Ganti nama, dibuat KTP baru lah. Itu bisa permainan kita dekat dengan Disduk karena juga mungkin sistem kita masih belum terlalu rapi sehingga memungkinkan dilakukan ini. Oke, nah Karena menariknya ini apa nih? kejadian ini di tahun 2019. Oh, baru 3 tahun yang lalu dong, 2,5 tahun yang lalu dong. 3 tahun kurang lah, 2 tahun lebih. Oke, apa nih kejadian apa? Jadi satu modus yang dilakukan beliau itu begini, satu orang misalnya dengan nama sebelumnya itu Asep. Oke, Asep. Ya, Asep ini seumur hidup tidak dari kampung, tidak pernah bikin namanya paspor. Oke. Jadi sidik nggak ada jariah, datanya, sidik jariah tidak ada di pernah, imigrasi. iya. Oke, Asep ini saya bikin KTP baru dengan nama Budi. Oke. Nah, terbitlah dari Disduk KTP dengan nama Budi. Oke. Dan KTP ini asli. Oke.
Mas tanya KTP, kakak ini asli Oke, karena dibuatnya di Disduk Disduk, ya. dan tercatat. Ya. Nah, di Maret 2019 keluarlah KTP dan kakak atas nama Budi. Coba ada ini ya. Oke, ini Budi ya. Oke. Dan ini kakaknya. Ini Tapi orangnya namanya bukan Budi sebelumnya. sebenarnya bukan. Iya. Oke, ada kakaknya. Ada yang kakaknya. Cuma satu orang doang di Ya, dalamnya. sebatang kara lah dibikin. Sebatang kara. Iya. Nggak ada orang tua, nggak ada istri gitu kan, belum Ya, kawin. belum kawin, ya. Oke, terus? Nah, terus setelah jadi kakak dan KTP ini, pergilah ke kantor imigrasi. Nanti foto paspornya juga saya tinggal Oke. print. Oke. Oke. Negara ini dalam kondisi yang rawan terhadap fitnah, perpecahan, dan pemerasan. Yang namanya kejahatan itu ya sepertinya tidak ada suatu empati atau tenggang rasa kepada manusia. Maka sesuai tanggung jawab saya di dunia ini mengupayakan dan memberitakan kebaikan, walaupun kita tidak ada manusia yang sempurna ya, sesuai dengan levelnya masing-masing. Namun apa yang di mata Tuhan itu berbeda dengan di mata manusia. Lebih baik kita memperjuangkan kebaikan daripada kita berdiam diri saja dan nanti generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu kita akan mengalami suatu kondisi yang lebih buruk. Lebih baik kita menyuarakan dan memperjuangkan kebaikan daripada menambah dosa, menambah petaka dan musibah di dunia ini. Hukum karma itu selalu berlangsung ya, selalu ada di alam ini. Itu sudah menjadi sesuatu yang alami, hukum karma. Bila kita menabur kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Bukan hanya pada diri kita yang menerima, tetapi nanti anak cucu kita juga akan menerima kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sadar memperjuangkan kebaikan sesuai dengan kemampuan dan potensi diri kita masing-masing.